kasih Anda masih bergabung di iTalk. Kita masih membahas tentang kondisi darurat kejahatan seksual bersama Ibu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Tadi kita sudah membahas bagaimana upaya yang akan dilakukan untuk perlindungan terhadap korban. Itu yang paling utama. Ada Dan PP yang akan dibahas. Keluarga korban, dan sebetulnya rehabilitasi untuk pelaku juga. Rehabilitasi untuk pelaku juga. Ya, karena ada misalnya ini pelaku sebetulnya dia tidak pada posisi yang aktif, tapi dia hanya terdorong oleh suasana, dia diajak. Banyak yang seperti itu? Atau malah kebanyakan? Saya takut ini ada, mudah-mudahan bukan fenomena gang rape. Saya khawatir karena selalu kemudian pelakunya melibatkan beberapa orang dan selalu ada yang dewasa, ada yang usia anak-anak. Ini sangat spesifik dan saya minta beberapa teman sekarang sedang artinya penanganan hukumnya pun berbeda. Harus hati-hati ya? Berbeda, karena pemberatan hukuman tidak berlaku bagi pelaku anak. Ya, jadi ketika pelaku ditengarai beramai-ramai melibatkan orang dewasa dan anak-anak, perlu penanganan hukum yang berbeda terhadap mereka. Memang berbeda, jadi di dalam Perpu ini pun kalau ada pemberatan hukuman maka tidak berlaku bagi pelaku anak-anak. Kalau ada tambahan hukuman, apakah kebiri, publikasi identitas, atau chip, deteksi elektronik, itu juga tidak berlaku bagi pelaku anak-anak. Yang berlaku bagi pelaku anak-anak adalah? Jadi, berlakulah Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang SPPA, maksimum hukuman kepada anak itu adalah separuh dari hukuman maksimum kepada dewasa. Kalau maksimum kepada dewasa itu 20 tahun, maka kepada anak-anak maksimum 10 tahun. Maka kasus Rejang Lebong itu 7 anak semua divonis 10 tahun. Karena itu sudah maksimum hukuman bagi pelaku anak-anak. Untuk dewasa ada pemberatan lagi? Nah, untuk dewasa ada pemberatan setelah Perpu ini. Pemberatan sampai seumur hidup atau hukuman mati atau tambahan hukuman. Nah, sekarang persoalannya adalah ketika anak-anak itu sudah diputus oleh pengadilan pada hukuman maksimum anak-anak 10 tahun. Tidak semua daerah memiliki LPKA. Dulu kita mengenal lapas anak, sekarang LPKA. Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Itu bagi anak yang kena ancaman hukuman di atas 7 tahun. Tidak semua provinsi punya? Tidak semua provinsi punya. Hari ini PR kita adalah anak-anak yang mendapatkan ancaman hukuman di atas 7 tahun itu mestinya di LPKA baru 41% yang bisa tercover. Sisanya di mana? Jadi di lapas. Di lapas dengan dewasa? Di lapas orang dewasa. Dan itu potensi akan semakin merusak anak itu? Ini PR kita. Yang di ABH, karena kalau LPKA komandannya Kementerian Hukum dan HAM. Di atas 7 tahun? Iya. Yang ABH, ancaman 7 tahun ke bawah, di bawah 7 tahun. Itu ABH, anak yang berhadapan dengan hukum. Ini di dalam koordinasi Kementerian Sosial. Kita sekarang baru bisa menangani 42%. Jadi masih ada 58% yang kemudian terkirim ke lapas. Ini yang Kementerian Sosial sesungguhnya mentargetkan Desember 2018 seyogyanya tidak ada lagi anak-anak di lapas. Tadi kemudian Ibu juga menyatakan tentang tambahan hukuman. Ya. Dasar pemikirannya apa tambahan hukuman ini? Jadi tambahan hukuman berupa chip dan kebiri, fisik atau kimia. Jadi begini, kalau ini harus dilihat bahwa tambahan hukuman itu bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali. Di dalam Perpu pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali. Ya, itu artinya disampaikan dia kan oleh Presiden. Sudah melewati proses hukum sebelumnya. Ya. Tapi kalau dia pelaku pedofil berkali-kali, maka dari testimoni negara-negara yang sudah menerapkan ini, itu testimoni dari mereka yang sudah melakukan. Itu misalnya di Washington Monthly itu ada satu pelaku yang bilang penjara ini tidak bisa memenjarakan hasrat saya, maka saya minta dikebiri. Nah, dia sadar dirinya bermasalah. Iya, di Inggris sakit. Juga begitu. Jadi 2014 di Nottingham itu ada sampai 100 orang minta dikebiri. Saya tidak mau mengorbankan anak-anak, maka saya minta dikebiri. Jadi memang beberapa negara ini sudah jauh lebih advance. Mereka merasa bahwa kehadirannya ini bisa merugikan anak-anak.
maka anak-anak ini harus dilindungi dan yang bersangkutan memang minta dikebiri. Nah, pada posisi seperti ini itu mereka yang minta dikebiri itu kemudian efektif, betul, tidak lagi melakukan hal seperti itu. Kalau misalnya data di Jerman itu dari 80% turun jadi 2,3%. Jadi kita kan mungkin bisa melihat negara-negara yang sudah menerapkan sistem itu. Dan Jerman dari 80 ke 2%. Iya, ke 2,3%. Artinya kan turunnya ini signifikan. Yeah. Nah, kebiri kimia ini kan tidak permanen. Jadi memang kalau misalnya kemudian dia setelah menjalani hukuman pokok lalu mendapatkan kebiri kimia, saya melihat ini justru sebagai terapi. Karena kebiri kimia itu akan diberikan setelah selesai menjalani hukuman pokok. Dengan begitu, dia akan... Kebiri kimia diberikan setelah dia menjalani hukuman pokok. Ya. Artinya setelah dia kembali keluar dari penjara. Untuk masa waktu 2 tahun. Untuk masa waktu 2 tahun. Ya. Bukankah itu berarti sebuah terapi supaya dia membiasakan diri dulu, supaya dia tidak menimbulkan korban baru selepas dia keluar dari lapas. Nah, pada posisi-posisi seperti ini mungkin kita bisa melihat di dalam perspektif yang saya sampaikan itu. Bukankah ini sebagai terapi supaya tidak mengorbankan kembali anak-anak? Kalau misalnya digunakan chip di Korea Selatan digunakan itu. Kita bisa membayangkan kemungkinan kalau chip itu fungsinya untuk monitoring aja. Dia bisa memberikan sinyal gitu. Jadi nanti ada receiver di beberapa titik. Kalau misalnya dia adalah pelaku pedofil, maka nanti ada kerumunan anak-anak di tempat-tempat tertentu, mungkin daerah-daerah yang car free day, daerah-daerah tempat wisata, itu kemudian diberi receiver, maka kemudian ada sinyal yang akan muncul. Nah, ini akan menjadikan warning bagi sekelilingnya. Itu pun diberikan setelah dia keluar dari masa penjara. Iya. Tetap saja yang menjadi persoalan adalah pelaksanaannya di Indonesia ini. Belum apa-apa kalangan dokter sudah menolak. Ya, sekarang sudah diputuskan oleh Presiden, sehingga ini sudah bersifat imperatif gitu. Jadi, atas nama sumpah mereka menolak untuk mengeksekusi kebiri. Jadi ini regulasinya sudah diputuskan oleh Presiden. Jadi ini sudah bersifat imperatif, sehingga yang kemarin mungkin berbeda pendapat setelah Presiden mengambil keputusan, Kementerian A, Kementerian B juga sudah menyuarakan. Artinya dan Bu Menteri yakin dalam waktu ke depan tidak akan ada lagi penolakan dari kalangan dokter? Saya ingin mengajak kita semua menghitung hari atau menghitung tahun, bahwa kalau ada kebiri kimia itu dilakukan setelah selesai menjalani hukuman pokok, bukan besok lusa atau hari ini, kan tidak seperti itu. Jadi mungkin kalau tetap menolak kan siapa yang akan mengeksekusi nanti? Saya rasa di negeri ini akan ada proses untuk melakukan adjustment dari mungkin perbedaan-perbedaan pendapat yang sempat muncul. Kita semua menghormati perbedaan pendapat seperti itu. Mungkin ada baiknya teman-teman bisa menginisiasi, mengundang dokter dari Rusia, dokter dari Jerman, dokter dari Inggris, dokter dari Korea Selatan, untuk bercerita bagaimana sesungguhnya negara mereka melindungi anak mereka dan dokter menjadi bagian perlindungan anak-anak di negeri mereka. Dan di negeri kita ingin melindungi anak-anak kita. Mudah-mudahan dokter di Indonesia menjadi bagian yang akan melindungi anak-anak kita. Kita berharap para dokter ikut mendengar apa yang dikemukakan oleh Pak Menteri. Bu Menteri, Satu lagi mungkin Bu, Ibu akan menyatakan publikasi terhadap para pelaku. Yang seperti apa yang dipublikasikan? Begini, ada negara bagian di Amerika, saya sempat melihat bahwa wajah predator itu dipasang di SPBU. Kebayang nggak? Itu social punishment yang menurut saya juga sangat efektif. Iyalah. Bisa juga fingerprint. Bisa disandingkan dengan wajah koruptor juga, itu sama juga jahatnya. Jadi ini akan di breakdown di dalam peraturan menimbulkan trauma bagi korban ngelihat muka itu lagi yang dia lihat. Ya, kalau korbannya meninggal bagaimana? Ini kan akan jadi kewaspadaan. Mungkin predator loh ya, harus diingat bahwa ini adalah pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali. Predator. Pedofil yang korbannya berkali-kali. Bahkan ini, sekalipun sebetulnya sudah predator. Bukan, ini
bahasa ini yang disampaikan oleh Presiden. Okay. Ini tambahan hukuman ini berlaku bagi pelaku pedofil yang korbannya berkali-kali. Jadi jangan dihilangkan ini. Nah, pada posisi seperti inilah, kalau misalnya itu sebagai hukuman tambahan dan itu menjadi bagian dari putusan pengadilan, maka misalnya ini publikasi wajah predator. Oke. Lalu dipasang di sekolah misalnya, supaya di sekolah ini ada kewaspadaan bersama. Awareness. Ya, ada awareness. Ibu kok cawe-cawe soal ini? Bukankah ini urusannya Menteri Perlindungan Anak? Kalau sekarang ada korban, tidak hanya korban kekerasan dan kejahatan, anak jalanan, anak yang dieksploitasi, di negeri ini memang tugas Kementerian Sosial. Jadi kalau misalnya ada apa tupoksi bedanya antara pelindungan anak dengan Kementerian Sosial? Kalau pelindungan preventif lah ya. Sebelum kalau proses kejadian. Rehabilitasi. Jadi kalau sudah kejadian ada rehabilitasi, ada reintegrasi. Itu juga tugas di Kementerian Sosial. Korban dari kasus kekerasan seksual ini ibu yang nanganin jadinya. Ya. Pelaku anak-anaknya pun ibu juga yang nangani. Jangan bilang ibu lah, Kementerian Sosial lah. Ya. Kita punya 18 RPSA. RPSA itu Rumah Perlindungan Sosial Anak. Jadi kalau misalnya ada Satpol PP, ya di mana saja ketemu anak ini, anak hilang atau anak terlantar atau anak tereksploitasi, anytime mereka akan kirim ke RPSA. Oke. Itu kalau misalnya kemudian ini ada korban trafficking atau drug trafficker dan itu usia anak-anak, mereka kirim ke Kementerian Sosial. Satu kata aja terakhir, betul? Ibu yakin ini akan diterima oleh DPR Perpu ini? Kemarin kami sudah raker dengan Komisi 8 DPR RI, suasananya mereka sangat mendukung. Suasana kebatinannya ya, sepertinya akan karena setuju. Kemarin kan perwakilan fraksi sudah memberikan respon. Dan sepertinya mereka setuju perlindungan anak di Indonesia, mereduksi kekerasan dan kejahatan seksual antara lain dengan memberikan pemberatan hukuman dan tambahan hukuman. Oke. Terima kasih Ibu Menteri. Mudah-mudahan apa yang telah diikhtiarkan oleh pemerintah benar-benar bisa efektif. Tidak ada lagi yang namanya kekerasan seksual terhadap anak-anak dan masa depan anak-anak kita akan menjadi jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk membahas mengenai persoalan kekerasan seksual terhadap anak, juga membahas mengenai apa yang sudah dikemukakan oleh Ibu Menteri Hovifah Indar Parawansa sebelumnya. Sesaat lagi usai jeda pariwara berikut.